Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di channel saya, Lestari, Bimbingan Konseling SMA Unggulan BPPT Al-Fatah Lamongan. Kali ini saya ingin menyampaikan layanan informasi tentang tips cepat mengenali kecerdasan adversity. Di video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan tentang 4 kecerdasan yang ada pada manusia. Yang pertama adalah kecerdasan intelijensi, yang kedua adalah kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual, yang keempat adalah kecerdasan adversity atau kecerdasan bertahan. Yang ingin saya sampaikan kali ini adalah kecerdasan adversity atau kecerdasan bertahan. Kalian penasaran? Jangan kemana-mana ya. Mari kita pahami bersama. Kecerdasan adversity. Kecerdasan adversity merupakan kecerdasan seseorang di dalam menghadapi masalah atau hambatan di dalam kehidupannya. Artinya, kemampuan seseorang untuk mengatasi berbagai problema hidup dan kesanggupannya untuk bertahan. Allah menciptakan kita sebagai manusia semua dalam keadaan cerdas dan memiliki kecerdasan yang lengkap. Untuk mendapatkan tingkat kecerdasan tinggi, maka kita harus mengasahnya. Ibarat pisau, ketika pemilik pisau itu tidak pernah mengasahnya, maka pisau itu akan menjadi tumpul. Sebaliknya, ketika pemilik pisau itu mengasah dan sering mengasahnya, maka akan menjadi pisau yang sangat tajam. Begitu juga dengan kecerdasan yang ada pada diri kita. Agar kita bisa mengasahnya, kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengetahui atau mengenali kecerdasan adversity yang ada pada kita. Cara mengenali kecerdasan adversity yang ada pada diri kita. Yang pertama, bagaimana cara respon seseorang ketika dia mendapatkan masalah, baik ringan maupun berat. Yang kedua, bagaimana kegigihan di dalam menghadapi seluruh tantangan dalam hidupnya. Yang ketiga, sejauh mana menghadapi masalah yang sangat rumit. Yang keempat, bagaimana seseorang bisa keluar dari semua problematika hidupnya. Baiklah, akan saya bahas satu persatu dari 4 poin tersebut. Poin pertama, bagaimana cara respon seseorang di dalam menghadapi masalah. Kenapa cara respon terhadap sesuatu bisa menjadi alat ukur kecerdasan adversity seseorang itu tinggi, sedang, dan rendah? Ya, karena masing-masing respon seseorang di dalam menghadapi masalah itu berbeda-beda. Ada yang ketika seseorang mendapatkan masalah ringan saja, dia sudah berpikir negatif. Dia sudah malas menyelesaikan, dia sudah lemes. Itu masih ringan. Apalagi ketika masalah yang sangat rumit dan berat. Respon seseorang itu akan mempengaruhi cepat dan tidaknya mengetahui akar permasalahan yang terjadi pada dirinya. Maka, cara respon seseorang terhadap masalahnya, baik ringan maupun berat, itu menjadi alat ukur kecerdasan adversity seseorang itu tinggi, rendah, dan sedang. Poin yang kedua, bagaimana kegigihan di dalam menghadapi tantangan. Seseorang ketika mendapatkan tantangan, itu dia akan menyelesaikannya dengan baik, dengan seenaknya saja, dengan biasa-biasa saja, atau yang luar biasa. Nah, dari situlah akan kelihatan tingkat kecerdasan adversity seseorang. Seseorang yang dia gigih menyelesaikan masalahnya, pantang menyerah, ulet,
tahan banting ketika mendapatkan masalah, dialah yang paling tinggi tingkat kecerdasan adversity-nya. Tingkat kesungguhan, tingkat ketangguhan, dan kegigihan seseorang di dalam menghadapi masalah atau tantangan itu berbeda-beda. Ada yang rendah, sedang, atau tinggi. Poin ketiga, sejauh mana dia menghadapi masalah yang rumit. Seseorang ketika menghadapi masalah ringan, dia bisa keluar dari masalahnya, itu hal yang mudah. Ketika dia mendapatkan masalah yang rumit, dia bisa keluar dari masalahnya, berarti dia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Karena tidak semua orang memiliki kecerdasan bertahan terhadap hal-hal yang sangat rumit, hal-hal yang sulit. Orang yang memiliki kecerdasan adversity tinggi, dia tidak sekedar menyelesaikan masalah dengan cara yang biasa, tetapi dia mengeksplor, mencari cara penyelesaian yang paling baik. Dia kreatif, dia lebih berinovasi di dalam menyelesaikan masalahnya. Dia menyelesaikan masalahnya itu enjoy, tidak terbebani. Yang keempat, bagaimana dia bisa keluar dari kondisi yang penuh tantangan. Kita akan melihat seseorang itu kecerdasannya tinggi manakala dia benar-benar bisa keluar dari permasalahan, bahkan semua permasalahan yang rumit. Karena bisa jadi orang bisa menyelesaikan masalahnya tapi tidak tuntas. Nah, orang yang memiliki kecerdasan adversity tinggi, dia menyelesaikannya dengan tuntas. Dia bisa keluar dari masalahnya. Bagaimana kita mengetahui kecerdasan adversity seseorang itu rendah, sedang, atau tinggi? Itu bisa kita lihat pada indikasi dari masing-masing keempat poin. Sekarang ingin saya sampaikan yaitu poin yang pertama, cara respon seseorang ketika mendapat masalah. Indikasinya adalah seseorang itu tenang, loyo, atau segera mencari jalan keluar di dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, poin bagaimana kegigihan seseorang dalam menjelaskan masalah. Indikasinya yang bisa kita lihat adalah dia mengeluh atau tidak, pantang menyerah, tidak putus asa. Nah, dari ketiga indikasi ini bisa kita menentukan apakah dia termasuk anak yang memiliki kecerdasan tinggi, rendah, atau sedang. Berikutnya, sejauh mana menghadapi problematika hidupnya. Indikasinya adalah sejauh mana dia mengeksplor dengan kreativitasnya, dengan inovatifnya, itu akan kelihatan tingkat kecerdasan adversity-nya. Yang keempat, bagaimana dia keluar dari masalah hidupnya. Indikasinya adalah apakah dia tuntas menyelesaikan atau tidak, ataukah hanya membuat dipinggirkan saja masalahnya, tidak diselesaikan, atau mungkin hanya bisa menyelesaikan separuh saja, ya, masih tetap galau. Nah, seperti itu. Jadi yang keempat indikasinya adalah tuntas atau tidak dalam dia menyelesaikan permasalahannya. Ya, semoga dari penjelasan saya kalian bisa mengambil intinya, bisa mencoba menganalisa. Kalian termasuk memiliki kecerdasan adversity tinggi, rendah, atau sedang. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan sehat selalu, semangat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.